akan tetap berjalan. Anggota parlemen ya akan memenuhi kuota sebegitu, tidak akan berkurang. Akan menjadi pengaruh ketika semua rakyat tidak ada memilih. Tapi kan itu tidak mungkin. Negara kita sudah mensosialisasi dan mengajak, pasti akan ada yang memilih. Karena dalam kondisi semacam ini ya solusinya satu dari dua, yaitu kita memilih yang terbaik dari yang ada, atau kalau kita menganggap ya itu hanya sekedar formalitas, hasilnya ya kira-kira itu, tidak kita menggunakan suara, tidak mungkin yang menang adalah A, B, C, urutannya sudah jelas, artinya sia-sia. Jadi ketika kita tidak merasa bahwa suara kita punya kontribusi, memilih tidak memilih sama saja berarti kan tidak penting peran suara kita. Apalagi kalau kita merasa tidak ada ancaman. Tapi kalau kita merasa bahwa kontribusi kita itu memiliki arti, kemudian itu juga dapat mendorong calon-calon yang baik, maka itu yang lebih pro dengan Islam ya. Tentunya kita sebagai orang Islam berbicara dari sudut Islam ya. Berarti sejatinya karena mereka yang menganggap golput itu atau menyarankan golput karena anti demokrasi, sebatas memilih itu belum bisa dianggap mendukung demokrasi atau bagaimana? Kalau kita berbicara tentang hukum demokrasi, Islam tidak pernah datang dengan demokrasi. Islam mendatangkan syura, masyurah atau musyawarah. Musyawarah itu beda dengan demokrasi, karena musyawarah itu yang diajak bermusyawarah adalah orang yang capable, pakarnya dalam setiap bidang. Bukan sekarang antara profesor doktor di bidang fisika nilainya sama dengan yang orang tidak pernah sekolah sama sekali. Tentu ini adalah tidak benar secara syariat Islam. Namun kita bukan dalam rangka membandingkan demokrasi atau musyawarah, namun kita dihadapkan pada pilihan antara memilih atau tidak, menggunakan hak suara atau tidak. Ketika tidak menggunakan suara, maka potensi calon-calon yang tidak baik akan menang, karena ternyata dia membeli suara, politik uang, atau teman-teman dia yang serupa dengan biasa sama orang yang misalnya para peminum khamar, itu pasti akan suka. Orang yang non muslim pasti akan memilih orang yang menguntungkan mereka. Tentu kalau kondisi seperti itu ya mau tidak mau kita adalah menggunakan hak suara untuk memilih yang terbaik dari yang ada dalam rangka menerapkan kaidah akhafud dararain. Memilih yang paling ringan. Nah ini saya tertarik dengan kaidah akhafud dararain. Mengingat misalnya untuk pemilu saat ini banyak beberapa tokoh Syiah yang terlibat misalnya. Berarti kalau secara syar'i mana yang lebih mendekati maslahat golput dengan memilih itu sendiri? Kalau seperti itu pertanyaannya jelas, artinya ya memilih untuk mendominasi agar di parlemen kita, di pemerintah kita didominasi oleh orang yang baik, itu adalah solusinya. Terlebih kita tahu banyak orang yang menghalalkan segala macam cara, membeli suara, membagi-bagi uang dan macam-macam agar dia menang, mengobrol janji dan lain sebagainya. Tentu sikap yang bijak adalah bagaimana kita meminimasi itu semua. Kita tidak bisa dipungkiri. Dalam kondisi ideal memang kita berpikir menerapkan sistem musyawarah. Tapi kan kondisi ideal itu tidak memungkinkan. Yang ada adalah profesor harus tunduk pada sistem yang ada. Profesor dengan orang yang tidak pernah sekolah sama sekali sama, ya apa boleh buat. Tapi disinilah kita harus bisa realistis. Maksudnya memang kondisi seperti itu tidak bisa kita pilih, tidak bisa ubah, ya kita meminimize, bukan meyakini itulah yang terbenar, tapi adalah mengurangi. Contohnya, kita punya barang yang rusak di rumah kita, antara dibuang sampah, atau dibenahi. Kadang kita akan berpikir lebih baik dibuang. Kenapa? Karena biaya yang membenahinya terlalu mahal.